أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lagi kawannya, janganlah kalian mabuk-mabukan. Atau kalah itu, tak apa-apa dah. Itu nasihat. Ada hadis lain lagi pendukungnya. Akhirul ahdi. Ya kan, kedepannya ada. Kan yang di sini orang-orang pandai. Ada yang sekolah S1, walaupun jurusan teknik. Tapi kan tak ada puih-puihnya. Bahkan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kecuali sekolah kutab. Bisa kutab yang mengajarkan aku sembahyang? Dan itu banyak di pesantren yang tak pernah mengajarkan muridnya, santrinya untuk sembahyang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, mari kita bacakan Al-Fatihah sekali, bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan surah Al-Fatihah dan keberkahan majlis ilmu ini, Allah panjangkan umur kita di dalam taat kepadanya dan Rasulnya. Allah sihatkan badan kita, Allah jauhkan dari mara bahaya, bala dan berbagai macam penyakit. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang luas, yang halal lagi berkah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang salih dan salihah. Yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara keluarga kita Allah segera sembuhkan. Adapun yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan dosa mereka, Allah lapangkan kuburan mereka, Allah masukkan mereka ke dalam surga Jannatun Na'im. Untuk saudara-saudara kita dimanapun berada yang tertindas, Allah berikan pertolongan, perlindungan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Untuk negeri kita ini, kampung halaman kita, Allah jadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Pemimpin-pemimpin kita Allah berikan hidayah, inayah, kekuatan, kesehatan agar mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mic-nya tak usah diubah, pecah nanti. Mic yang tadi itu volume terendah saya tadi itu. Jadi kalau dinaikkan potnya ini, pas saya nanti ceramah, pecah speaker nanti. Tanya cek dah. Saya berceramah seingat saya sudah 10 speaker saya pecahkan. Makanya tak usah dinaikkan. Karena itu mungkin yang tengah tahunya. Ceramah agak koreh kocik suaranya. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta jajaran pengurus Masjid Al-Furqan, yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus gerakan salat subuh berjamaah. Jadi sebetulnya gerakan kita ini gerakan salat, bukan gerakan pengajian. Betul ya? Maka disebutkan GSSB. Maka sebetulnya yang paling ditekankan itu salat berjamaahnya.
Harapannya, buatlah seperti solat berjamaah pada umumnya. Tadi sebetulnya masih ada yang singkat-singkatnya tadi itu lagi itu. Cuma yang saya singkat tadi itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, dan seterusnya. Masih banyak yang kita potong-potong lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus sampai lagi ya latif ya kafi. Kita masih banyak kita potong sebetulnya. Ya harapannya kalau saya dibuatlah seperti solat subuh, supaya yang ikut GSSB ketika solat di luar GSSB dia merasa seperti solat subuh biasa juga. Jangan sampai nanti sampai di luar GSSB dia solatnya habis salam balik dia, karena tidak dibiasakan untuk berzikir panjang-panjang. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, alim ulama yang berhadir, ustaz-ustaz, guru-guru, tuan-tuan guru kita, para imam yang berhadir, yang mungkin tak dapat disebutkan satu persatu. Kepada guru-guru kami ini, Ananda menyampaikan, kalau ternyata nanti dalam penyampaian dan ilmu yang Ananda bagikan ini ada yang salah, tak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, silakan Ananda ditegur dan ditunjuk ajar kembali. Karena sejatinya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang perlu disombongkan, tak ada yang perlu diangkuhkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi walaupun demikian, kita dalam memilih guru mesti selektif. Selektif itu pilih-pilih. Tidak semua orang boleh mengajarkan ilmu. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu dalam Islam itu bahagian daripada agama Islam itu sendiri. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka tengoklah kepada siapa engkau mengambil ilmu. Dan kami menyampaikan melalui guru-guru, dan kita harus yang betul-betul belajar ilmu agama harus terdepan. Terus terdepan dia, sama mojo-mojo lagi. Tawadhu boleh, tetapi kalau bahagian kita yang ke depan. Dan saya merasa saya bahagian daripada penceramah dan ulama itu sendiri. Oh, sombong kali Ustaz. Manusia apa lagi? Daripada tak siapa-siapa mengajar tentang agama ni. Darus Joleh dia. Saya dari sekolah Kutab. Mungkin orang tua dulu pernah dengar kalimat kutab, sekolah kutab gitu. Kitab-kitab yang pernah dipelajari dulu, Nurul Yaqin, kitab Nurul Yaqin. Kemudian Al-Faraid. Kemudian Mantiq. Di kutab itu, sekolah kutab dulu. Kemudian Hadis. Dulu kami belajar selain Arba'in, dulu belajar Bulughul Maram. Punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. 6 tahun saya belajar di Kutab, saya lanjutkan sekolah Sanawiyah 3 tahun. Di Sanawiyah 3 tahun, habis itu saya melanjutkan sekolah pesantren Jawa Timur, Gontor. 4 tahun di sana. Kemudian melanjutkan sekolah ke Mesir, 4 tahun pula. Kemudian melanjutkan sekolah S2 jurusan Quran dan Hadis di Malaysia. Jadi rentetan-rentetan ilmu ini kami belajar tentang agama semuanya. Jadi jangan sampai orang yang mengajarkan kita agama itu adalah bengkel. Bukan teknik bengkel loh. Kalau teknik bengkel dia, kalau begitu Ustaz, apa sesiapa orang bisa. Betul. Tapi beri nasihat boleh. Itulah bahasanya unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Itu dalam bab nasihat, bukan dalam bab hukum agama. Kalau masalah hukum agama itu tak bisa, harus tengok orangnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ana bi ra'yihi, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Siapa yang berkata-kata
berceramah berdasarkan dari Al-Quran sesuai dengan pendapatnya, maka dia salah walaupun ternyata benar. Betul pun disampaikannya, salah dia tu. Karena dia tidak pakai ilmu, tidak didasari pendapat dia je. Asal banyak bacanya, tak boleh. Jadi unzur ma qala wa la tanzur man qala itu dalam bab nasihat. Janganlah kalian mabuk-mabukan. Tapi dia menabuk tuaknya. Tuak tinggi kuahnya. Janganlah kalian mabuk-mabukan. Atau kan itu, tak apa-apa dah. Itu nasihat. Tapi kalau bab agama tak boleh. Tapi pun demikian, dalam bab ilmu itu harus ada tawadhu. Jadi kalau ada salah penyampaian Ananda nanti, guru-guru dari sini banyak, Ustaz. Silakan Ananda ditegur 7 ajar kali kembali supaya ilmu itu berkembang. Ananda tak tahu salah Ananda kecuali orang mengasih tahu kesalahan itu sendiri. Ibu-ibu yang banyak berjuang, biasanya ibu-ibu inilah terkadang menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Ucapan ribuan terima kasih. Semua kita yang hadir ini insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dulu sekolah itu sistemnya madrasah. Makanya suluk itu, madrasah suluk itu disebut madrasah. Tapi orang awal menyebutnya nosah. Ya. Nosah itu artinya madrasah. Tapi bahasa kitanya diplesetkan. Agak panjang dibitnya nosah. Ya kan? Nama anaknya Aminah. Panjang pendek disebut Ino. Namanya Ataruddin, dipanggil Atan. Jadi tak panjang-panjang orang awam. Madrasah itu bentuknya berbeda-beda. Jadi tidak hanya dalam bentuk kelas, tidak hanya bentuk bangunan, bahkan madrasah itu dalam bentuk suluk, dalam bentuk pergerakan, dalam bentuk majelis ilmu itu ada madrasahnya. Guru kami dulu, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani, yang hafal Sahih Bukhari sanadan wa matna. Itu tak pernah belajar di bangku kuliah, tak pernah belajar di bangku kelas. Dia belajar melalui ayahnya. Meninggal almarhum dah, guru kami dulu di Mesir. Itu Sahih Bukhari lebih tebal daripada ini lagi, itu hafal beliau. Luar Al-Quran, hadis. Hadis Bukhari itu setidak-tidaknya 4.000 lebih yang tak berulang. Jadi sekian banyak hadis dihafalnya, tapi tak pernah duduk di bangku sekolah. Nah, termasuklah GSSB ini. GSSB ini harapannya menjadi madrasah bagi kita, karena bapak ibu tidak pernah sekolah lagi. Dan tak ada sekolah yang nak menimunya. Kalau dah setua ikut, siapa nak menimunya? Yang mau ajar pun tak tolong lagi. Jadi harapannya kita ada madrasah kita. Bapak ibu pernah dengar sanad? Oh, dapat sanad. Itu dari mana datangnya? Sanad itu dari pembelajaran. Jadi harapannya GSSB ini sebuah madrasah pergerakan. Harapan saya boleh sampaikan kepada penggerak, koordinator atau segalanya. Saya sampaikan di mana namanya, di Kota Lama. Karena yang gerakan-gerakan subuh ini kebanyakan di daerah pelosok, seperti Rokan Hulu, bukanlah di apa namanya. Kalau di Dumai itu tak ada GSSB. Karena setiap harinya GSSB. Kalau gitu kan seminggu sekali gitu. Kalau di Dumai tidak, di Dumai Pekanbaru tidak. Pokoknya setiap subuh itu pasti ada pengajian. Pada-padalah kita mencari masjidnya. Di daerah kita tidak. Nah, harapannya ada menjadi madrasah. Macam mana dia menjadi madrasah? Dia disusun kurikulumnya. Jangan setiap ustaz berceramah sekolah hatinya dia nak bisa. Jadi aku kan ceramah tentang sedekah. Isu hari Ahad selanjutnya, ustaz itu tak tahu apa yang saya ceramahkan. Tentang sedekah lagi. Isu urusan tentang sedekah lagi. Sedekah. Infak GSSB meningkat.
elok, tapi tak membentuk sebuah madrasah. Harapan saya, tak sebenarnya. Tak izin, tak. Ini kita maunya menjadi madrasah dia. Jadi ilmu itu berkembang. Kita tidak hanya mencari berkah majelis ilmu, tapi manfaat ilmu itu sendiri. Sehingga menjadi faqih. Dulu, Syekh Abdullah Makan Al-Khalidi Naqsyabandi punya murid-murid faqih dia. Gelarnya faqih. Faqih itu ahli fikih. Nah, ahli fikih menjadi ahli fikih karena dia mengkhatam beberapa kitab. Nah, kita pernah nak di GSSB ni, atau selama kita sekolah ni, pernah nak mengkhatam kitab yang paling kecil lah, Matan Taqrib contohnya, dalam mazhab Syafi'i. Kan tak pernah. Dan kita pengen seperti anak-anak kita yang pernah mengkhatamkan kitab Matan Taqrib. Mungkin naik lagi menjadi Fathul Qarib. Mungkin Hasyiah Al-Bajuri dan lain sebagainya. Itulah fikih. Belum lagi masalah tafsir, belum masalah hadis. Jadi jangan kita hanya selama ini mendengar hadis sahih. Pernah tak kita ni mengkaji apa itu hadis sahih? Apa kadar hadis sahih itu? Siapa yang berhak mensahihkan hadis itu? Kitab-kitab apa saja yang menjelaskan hadis-hadis sahih? Apa syarat-syarat menjadi hadis sahih? Bolehkah hadis sahih tidak diamalkan? Kita selama itu hadis sahih. Padahal hadis sahih itu ada tak diamalkan. Dan tak boleh pula diamalkan dah. Bayangkan tu, hadis sahih ada yang tak boleh diamalkan. Bapak Ibu wuduk bro. Kemudian Bapak Ibu makan sate. Setelah makan sate, orang azan. Ibu wuduk lagi, bapak wuduk lagi, atau langsung sembahyang? Langsung salat atau wuduk dulu? Kalau wuduk dulu, berarti kan batal. Ini tak batal, karena makan sate saja. Kira-kira wuduk lagi atau tidak? Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, Bapak menyalahi hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ditanyanya tentang orang yang makan yang disentuh api. Sentuh api itu ya macam bakar-bakaran ya itu. Falyu'idul wudu', hendaklah dia mengulang wudu'nya. Wa sa'altu Abu Bakr wa Umar wa Ali. Saya tanya ya sahabat-sahabat yang lain, begitu juga. Katanya, setelah makan yang disentuh api, mengulang wudu. Kojo kita ni, ini tak sesuai dengan hadis sahih Bukhari, Imam Bukhari. Tak ada hadis sahih yang lebih tinggi daripada sahih Bukhari itu. Tetapi hadis yang saya sampaikan tadi itu tak pernah diamalkan oleh siapapun. Yang Bapak kojokan itu botol. Yang Bapak kojokan itu botol. Tidak berwuduk lagi. Hadis itu macam mana Ustaz? Itu. Belum tentu hadis sahih diamalkan. Ada hadis lain lagi pendukungnya. Akhirul ahdi. Terakhir Nabi mengajarkan kami tarku al-wudu'i lima massathun nar, tidak perlu berwuduk lagi setelah memakan yang disentuh oleh api. Terakhir ajaran Nabi kepada kami, tak perlu lagi berwuduk setelah memakan yang disentuh api. Hadis juga. Jadi kita Bapak Ibu sekalian mohon maaf, jangan terlalu tertipu dengan ucapan hadis ko sahih. Sahih menurut siapa? Itu dulu. Apakah ada hadis tandingannya? Ini kajian Pak Ibu sekalian. Dia bukan cerita hanya kerjakan ini, pahala ini, kerjakan ini, pahala. Memang itu yang diharapkan yang tua-tua yang menuju akhirat ini. Memang itu diharapnya. Tetapi kita ingin menjadi levelnya bukan pengamal lagi, tetapi bahagian daripada ulama itu sendiri. Macam mana? Mencetak dari GSSB ini menjadi orang-orang yang berilmu. Kita nak jadi orang berilmu semuanya ni. Nah, model macam ini artinya ilmu tadi itu kalau tidak
diajarkan, maka GSSB ini hanya tinggal majlis ilmu mengambil berkah saja. Tak apa-apa dong. Tapi harapan saya, ya kan, harapan saya, kedepannya ada, kan yang di sini kan orang-orang pandai. Ada yang sekolah S1, walaupun jurusan teknik. Tapi kan otak dia udah terlatih. Ada SAG, ada SPD. Terlatih otak orang ni. Dan selalu ikut pengajian-pengajian. Setidaknya, kalau ikut pengajian banyak saja, tapi tidak memiliki kurikulum, itu tak mencetak apa-apa. Dongang ikut jadinya. Dongang ikut jadinya. Dongang ikut jadinya. Pernah di Kota Tengah itu, pengajian, GSSB juga, saya datang. Insya Allah kalau sehat badan, tak ada halangan, Ananda itu datang. Ada pengajian-pengajian siapapun Ananda datang. Bukan apa, memang ambil ilmu juga. Ilmu itu kan tak ada batasannya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas ilmu itu ada ilmu lagi. Jadi tak ada puih-puihnya. Bahkan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 tingkatnya. Yang satu ni sombong minta ampun, seakan-akan dia lah paling paham semuanya. Yang kedua ni merasalah dia kurang. Yang satu lagi merasa tak tahu apa-apa, padahal dia paling tinggi dia tu. Jadi kita harus duduk di majlis apapun. Nah, waktu saya duduk di majlis itu, ada ustaz tu berceramah dia. Ustaz tu, kalau sampai ustaz tu maksud saya lah, kan golongan-golongan kami tu, ustaz. Katanya, menyembelih akikah tidak sah kalau tak pakai kambing. Jadi kalau pakai sapi, tak sah dia. Harus pakai kambing. Oh, neng awak. Mau kalau jadi ustaz tu, ustaz betul-betul lah. Jangan suka ada Google aja. Jadi orang tu dia nampak aku situ, ditengoklah muka aku. Kenapa tak tengok muka aku dalam hati aku? Aku ada tu nak kalian suruh aku ceramah. Mengundang ustaz jauh-jauh di Pekanbaru tu. Saya bilang, biar aja. Tak mungkin saya berdiri menyalahkan dia dah. Betul satu kata, salah ustaz. Itu boleh kena. Itu namanya kita menjatuhkan orang lain. Ini tak boleh begitu. Jadi tak salah, ilmu itu salah. Tasihhu lil aqiqati ma tasihhu lil udhiyah. Boleh kepada akikah sebagaimana bolehnya kepada kurban. Jadi boleh akikah untuk satu orang anak awak, 1 ekor sapi boleh. Yang tak boleh itu menurut mazhab Maliki. Mau sampaikanlah mazhab betul-betul. Jadi kita banyak dirancukan Pak Ibu sekalian. Karena kita kebanyakan sekarang ini banyak yang tidak memiliki manhaj. Latar belakang pembelajarannya tak joleh. Makanya paling sulit dalam menumpuh ilmu ini adalah mencari gurunya. Yang paling sulit mencari gurunya. Jadi cari guru-guru yang betul-betul guru. Dan betul-betul menjadi guru dan layak dijadikan guru. Saya seumur hidup saya belajar Pak Ibu sekalian. Dimanapun saya belajar. Baik di Mesir, baik di Malaysia, baik di Jawa. Tidak ada guru yang mengajarkan saya salat secara praktek. Kecuali sekolah kutab. Bisa kutab yang mengajarkan aku sembahyang. Dia mesti diajarkan murid itu dari takbir sampai salam. Nak, begitu nak, angkatnya. Di mana letak ikut di mana nak? Ikutnya di siku nak. Letak Allahu Akbar. Begitu model tangannya nak. Di siku letaknya. Ajar ke bawah sikit. Ajar di kata. Tengah di sikit. Fatihahnya harus joleh nak. Diajarkan Fatihah. Guru kami sekolah kutab naik di atas meja mengajarkan kami sembahyang. Di atas meja tu naik dia. Biar nampak ni muridnya jauh-jauh sana tu. Tanya kepada anak bapak ibu sekalian. Ada anak guru dia yang mengajarkan sembahyang. Mengajarkan sembahyang. Jangan sampai pernah nengok. Kalau pernah nengok orang sembahyang, salatnya, terus
Terus kita buat, itu tak berguru namanya. Itu menengok. Kalau berguru itu diajar oleh guru itu. Jadi betul dia. Dan itu banyak di pesantren yang tak pernah mengajarkan muridnya, santrinya untuk sembahyang. Tanpa promosi, di pesantren kami ia mengajarkan sholat anak saya. Saya mengajarkannya. Mengajar. Saya tak mau orang lain mengajar, saya mengajarkan. Saya sampaikan dalil-dalilnya, hadis-hadis sahihnya. Jadi kita kojo Pak Ibu sekalian, itu ada hadis sahih semuanya itu. Mulai dari takbirnya, kemudian macam mana rukuk kita. Jadi kalau ada orang membantah kita bukan pakai hadis sahih, tak ada dalilnya, oh tunggu dulu, ada hadisnya, ada dalil sahihnya, kuat dalam mazhab Syafi'i. Itu dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhil Muhazzab. 28 jilid. Kitab ini 28 jilid. Khusus masalah salat 1.800 halaman. Terus datang orang-orang sekarang punya kitab tipis kecil dia tentang salat mulai hadis yang sahih, menyalahi apa yang kita kojokan. Karena aku mampu dah. Nak kojokanlah, tapi jangan salahkan kami. Kalau togak dari sujudnya, dan setelah sujud dia togak dia ngopal dah Pak. Dari mana pernah kita diajarkan oleh guru kita dalam mazhab Syafi'i dari kocik sampai godah yang bangkit dia pakai begitu tumbuk dia. Nah, tapi tak ada itu, tapi ada. Oh iya nah, tak apa pun itu kalian kojokan ini ada dalil kitabnya boleh. Boleh tak masalah dong. Tetapi jangan anggap apa yang kita kojokan itu tak pakai dalil. Oh, ada dalil Pak sahih. Dan ulama-ulama hebat yang punya kitab Arba'in, yang punya kitab Minhaj, Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ada Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Rafi'i, ada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada Ibn Hajar Al-Haytani. Orang-orang hebat semua. Syihabuddin Ar-Ramli. Orang hebat semua tu. Tak main-main. Nah, dan keadaan sekarang ni Pak, banyak kitab-kitab fikih kita ni itu tak pakai dalil. Kitab-kitab fikih kita ni tak pakai dalil. Makanya perlu juga dalilnya bagi bantahan. Nanti kalau apa dalilnya payah juga Pak. Nah, ini saya bawakan kitabnya, kode kitab. Dalil sahih sifat salat Nabi ala mazhab Syafi'i. Dalil sahihnya dari sahih Imam Bukhari dan Muslim. Tak ada hadis lebih sahih daripada sahih Imam Bukhari Muslim. Inilah amal-amal kita dalam kitab sahih Muslim. Saya tak jual dah ya. Saya menyabitkan aja. Dia ada kitabnya. Cincin tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, saya berharapnya ada majlis ilmu kita di sini. Menjadi orang-orang faqih ke depannya. Cici tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal waktunya paling ada 10 menit lagi. Masuklah isyraq. Syuruk itu kalau di pesantren waktu saya di apa itulah jam 6 kami kalau di pesantren solat isyraq itu kalau saya adalah di pondok tu. Saya di pondok tu, saya tak pernah tinggal dah. Karena kami baca Yasin lagi apa lagi. Itu isyraq jam syuruk terbit matahari itu sekitar jam 6:10. Sekarang berapa? 6:09. 11. 12. Nah, itu biasa berubah. Karena terakhir kami bersama itu 3 hari yang lalu. Berarti kan lebih kurang 15 menit lagi kita ceramah. Cincin tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi karena tidak ada kurikulum yang dibuat oleh GSSB, saya ceramahlah. Ceramah sekolah hati saya. Saya ingin bercerita tentang perjalanan hijrah Nabi aja lah. Karena kita ni baru masuk tahun baru Hijriah. Tanggal 6 hari ini. Al-Muharram. Orang bertanya, mengapa kita Pak Ustaz tahun baru Hijriah ni kurang semangatnya?
Kurang apa hebatnya? Kalau tahun baru Masehi buka komputer heboh. Jawaban yang pertama, karena konsep tahun baru Hijriah itu memang begitu. Kita ingin introspeksi diri. Jadi bukan pakai kembang api dah. Kita bukan merayakan wow, apa yang dirayakan? Amal ibadah kita belum tentu diterima, dosa kita sudah pasti dipertanggungjawabkan. Terus kita berbahagia atas apa? Kita berbahagia atas apa? Bertambah umur. Bertambah umur itu bukan ukuran. Kita harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak kita diridho sehingga kita menjadi bahagia. Kita tak tahu. Amal ibadah kita bahagia belum bisa karena belum tentu diterima Allah taala. Dosa kita, tak mungkin kita berbahagia dengan dosa kita. Yang pasti dipertanggungjawabkan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Jadi, saya minta maaf. Yang saya sampaikan bagi guru-guru, ustaz-ustaz, dalam Islam itu yang paling tinggi derajatnya adalah Al-Quran. Tak ada lebih tinggi dari itu dah. Makanya kalau kita belajar ilmu usul fiqh, al-adillah terbagi menjadi dua. Al-adillatul muttafaq alaiha wal al-adillah al-mukhtalaf fiha. Dalil itu ada dua yang disepakati seluruh ulama, ada yang dipertikaikan. Yang disepakati para ulama ada ompek. Siapapun ulamanya pasti yang ompek ini. Apa itu? Yang pertama Al-Quran. Jadi nomor satu itu Qurannya. Tak ada yang lebih tinggi pada Quran. Quran itulah segala-galanya. Baru kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Sedap juga tu kalau kajian usul fiqh ni. Saya dulu di Kota Tengah pernah membuka kajian usul fikih. Pertama ramai. Sampai khatam kitab tu tinggal 2 orang. Tak tolok lah usul fikih dah. Perlu mungkin utak dia. Banyak pembahasan dia. Jadi, tak tolok dia. Paling-paling tolok yang pertama, 2, 3 dia menghajab. Tapi usul fikih tu sedap dia. Cuma hukum tu terbentuk, kita harus tahu cerita hukum tu terbentuk. Jadi yang pertama dalam Islam tu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Maka bagi kita yang manusia kaum muslimin ini, terkhusus kita kaum muslimin, apatah lagi pewaris-pewaris Nabi, para ulama, para ustaz, para mubaligh, para imam, maka tempatkan Quran itu paling tinggi. Jangan sampai kita membaca khutbah atau kita berkhutbah atau berceramah membaca ayatnya salah. Poning itu. Bisa puluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qatakna. Ya ibadallah ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu turun dengan jawab. Terus saya ceramah gitu lagi. Ini yang kita baca ni kalamullah, salah baca bermasalah pada diri kita. Baca dengan baik dan betul. Ya majais munfasil. Tajwid harus belajar juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa dan haqqa. Kalau haqqa beda dia. Wa la tamutun gunnah. Nun dan mim musaddadain. Musaddadain mesti dia digunakan. Wala tamutun. Ta itu huruf hamas dalam sifat huruf. Dan ta, kalau ta itu tong-tong. Terus ta berbunyi di ta kata dalam TV itu tu. Jadi ta keluar anginnya. Ta dan sebenarnya ta. Wala tamutunna illa wa an ikhfa. Nun sukun bertemu dengan ta. Wa antum mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya apa? Idgham mimi atau setidaknya idgham mutamatsilain. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Man arif lisukun.
Kalau sampai kita kaum muslimin baca Quran semeraut, ditambah lagi pewaris-pewaris para nabi itu, al-ulama warathatul anbiya, tapi salah bacanya, astagfirullahaladzim. Dia apa yang nak dianggarkan lagi? Jadi tahun baru tu memang model begitu. Hijriah. Jadi bukan buah abu gitu memang itu modelnya. Jadi jangan mengharap kita tembak-tembak gitu dan harap begitu lagi. Memang tidak sesuai konsepnya. Tapi ada boleh lah. Cuma aku heran aja, dibanggakan kita atas apa yang kita sonong-sonong ke atas apanya. Itu yang poin awak. Tapi boleh lah. Apakah kita berbahagia dengan pahala kita yang belum tentu diterima ibadahnya, atau dengan dosa yang pasti? وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Kalau dosa tu pasti tercatat. Bingung gitu nengok, berarti ditampakkan kitab kita tu. Oh ni awak, mak kitab apa kok? Semua godang Sony, tersirat, tersurat, semua ni nampak. Bau menangis, matuk waktu itu. Itu yang pertama. Konsep tahun baru Hijriah memang begitu. Yang kedua, mengapa tak gegap gempita? Karena kita tahun baru Hijriah itu cuma seremonial. Arti seremonial itu hanya untuk acara-acara besar aja. Tahun baru dah. Habis tahun baru lupa Hijriah itu tak pernah kita pakai. Pernah tak kita menggunakan Hijriah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengundang gitu ya. Tolong ya datang ya. Anakku nikah no. Boleh Syakban. Anggap, tolong ya datang anak nikah anakku tanggal 23 Muharram kok. Mana ada? Kalau undang-undang ya, datang ya tanggal 30 Juni. Betul tidak? Awak sendiri apa? Terus bingung, mengapa kita tak pernah mengajukan Hijriah? Awak sendiri tak pakai. Jangan bercakap awak salah membuatnya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Marah Allah kalau kita menyuruh orang, kita tak melakukannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian suruh orang berbuat baik, kau lupa pada dirimu sendiri. Marah Allah Ta'ala begitu tuh. Marah. Nggak usah lagi cita-cita dia. Kita ni Pak Ibu sekalian, hampir 99,99% menurut perhitungan head and shoulder, sampo head and shoulder kan 99,99%. Menurut perhitungan sampo head and shoulder 99,99%, kita tak tahu kapan tanggal lahir kita menurut Hijriah. Perlu saya tanya satu-satu kita tuh. Kalau tanya kok nak 99,1%, 100%. Lu kalah ni. Kalah sensus head and shoulder tu. Sementara kita peringati kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal. Mengapa tak tanggal 20 April? Nabi itu lahir 20 April 571 Masehi. Kenapa 20 April tu? Mana kita buat 20 April itu bahasa Rabiul Awalnya. Terus kita bercerita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itulah cara mengaji juara MTQ, juara 3 tingkat kabupaten. Jadi saya dulu pernah ikut MTQ tingkat kabupaten tahun 2004. Dia 2005.
di Tanah Putih tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Pergi juara 1, juara 3 pokoknya. Setelah juara 3 tu tolak ikut lagi dah. Malu. Nah, mohon maaf ya, tapi apa yang kita lakukan ini alhamdulillah bagus. Peringatan apa tetap. Tapi itu jadi perhatian kita, mengapa tidak menjadi hijriah itu tidak berbekas? Karena kita sendiri yang meninggalkannya. Kita yang tak pernah memakainya. Jadi kalau kita pakai hijriah itu, maka kita akan hari-hari kita akan hidup. Karena orang pupu kita dulu itu tak pernah meninggalkan hijriah. Bapak Ibu pernah dengar nama kitab Tajul Muluk? Pernah dengar? Pernah ya? Kitab Tajul Muluk. Kitab Tajul Muluk itu kitab menengok langkah. Dulu kita bangkit, itu bila membuka rumah, menghaitan anak, acara pernikahan. Itu dalam kitab Tajul Muluk. Saya ada kitabnya itu. Tajul Muluk itu. Itu bertuliskan Arab Melayu. Biasanya penentuan tanggalnya tanggal hijriah. Jadi orang tua kita dulu apapun kegiatannya, dia bisa ikut hijriah tuh dengan dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhannya hijriah. Orang mencacat rumah, orang nak pergian, orang nak apa, nengok langkah itu, nengok waktu, nengok hari itu. Mana kita Tajul Muluk? Tajul Muluk itu pakai hijriah. Bapak Ibu pernah dengar ketiko? Mencari apa nak barang hilang. Mana apa orang hilang? Ketiko nama kalau di kami. Siko apa namanya? Ketiko kan? Pak Ibu, itu Pak Ibu sekalian. Orang sekarang tuh katanya itu syirik, sihir. Saya sebutkan dalilnya ya. Tapi nanti GSSP selanjutnya. Itu orang sekarang tuh sepoling aja. Apa sih syirik? Apa sih bid'ah? Apa sih kafir? Apa yang begitu mudahnya? Orang tua kita dulu Pak Ibu, biasanya di depan pintunya ada tulis awah. Di depan pintunya ada tuh tulis tuh kadang katanya syirik apa nih? Jangan semudah itu, Bung. Biar saya ceritakan dalilnya. Karena belajar, jangan kita mencokak-cokak uang. Jangan kita menghukumi orang dengan ilmu kita, sementara kita sendiri tak pernah belajar. Itu. Jadi dalam ketiko itu, Bu, itu pakai tanggal hijriah, bukan Masehi. Tanggal berapa? Apa bulan kah? Kata orang. Katanya bulan. Berapa bulan gini? 28 September. Tak pakai dah. Kalau ketiko nak pakai itu dah, dia pakai tanggal hijriah. Jadi kehidupan itu mengakar dia. Orang tua kita dulu selalu puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu pada tanggal 13, 14, 15 di dalam kalender hijriah terpakai dia. Jadi kita sendiri yang meninggalkannya itu sehingga lupa dia. Maka tanggal hijriah itu menjadi seremonial aja. Mau tahu tanggal hijriah? 2 boleh Rabiul Awal, 27 Rajab. Betul atau tidak? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, puasa Ramadan. Dah, ompek itulah semuanya. Lain daripada ompek itu tak tahu kita dah. Itu seremonial ibadah apa tuh hijriah itu. Maka kita harus balikkan hijriah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami di pesantren kami, putri saya di Jawa dulu, itu kalau acara apa, tanggal hijriah dulu baru bawahnya tanggal Masehi. Hijriah dulu. As-Sabtu, hari Sabtu, 6 Sya'ban 1447 Hijriah. Bertepatan dengan 8 September. Contoh begitulah modelnya. Jadi kita harus buat itu. Mulai sekarang, kalau bisa. Apalagi yang ada tokoh-tokoh adat, dirubah undangan itu. Kalau enggak, nah itu kan gitu pelajaran apa nih? Bagaimana hijriah itu? Sebetulnya saya mau cerita tentang hijrah Rasulullah SAW, tapi waktu itu tak cukup. Itu mukadimah ilmu itu begitulah modelnya. Dari sekian banyak ceritanya, saya mau cerita satu saja tentang jaring laba-laba. Mungkin kita dulu selalu dengar orang tua kan, bahwa Rasulullah ketika berdiam bersembunyi di dalam gua Thaur namanya, disitulah beserta sahabatnya. Cerita ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahullah
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Di dalam gua itulah Rasulullah. Jadi dikejar oleh kafir Quraisy, cari sampailah di gua tempat bersembunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika mereka mau masuk di dalamnya, nampaklah jaring laba-laba. Tak jadi masuk dah. Kata orang kafir, kalau ada orang dalam ni tentu jaring laba-laba ni hancurlah dia. Usah tak ada, dah balik dia. Sekarang ni Pak, orang tak pernah dengar cerita itu lagi Pak. Kalau tanya anak-anak kecil kita tak tahu dia. Apa sebabnya? Satu, karena memang kalau dah tahun baru Hijriah, ceramahnya tak tentu. Seharusnya tahun baru Hijriah, ceritanya cerita Hijriah lah. Perjalanan Nabi itu masuk gua, siapa kawannya, siapa membantunya. Yang kedua, banyak ulama sekarang mengatakan hadisnya palsu. Hadis tentang itu. Oh, kok bisa palsu? Hadis ini dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, mengambil dari gurunya Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya. Dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya. Juga Imam Asyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Dikuatkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, seraya mengatakan tidak ada hadis yang lebih kuat daripada cerita tentang jaring laba-laba itu. Itu hadis betul. Dan itu tidak bisa dipungkiri orang. Menunjukkan bahwa Allah bisa menolong kita dengan cara yang paling rendah sekalipun. Rendahnya, tapi Allah bisa menolong kita. Wa anzala sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah bisa tolong kita dengan apapun. Bahkan menurut kita itu remeh-temeh, Allah bisa tolong. Apa? Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Kata Allah, sesungguhnya rumah yang paling rentan, yang paling lemah, itulah rumah laba-laba. Jangankan dipegang, ditiup aja putus loh. Tapi Allah tolong nabinya hanya dengan jaring laba-laba. Sebaliknya, Allah juga bisa mencelakai kita dengan sesuatu yang menurut kita remeh-temeh. Namrud gagah perkasa dengan istana yang tinggi menjulang, dengan bala tentara yang banyak, tak ada yang mampu mengalahkan Namrud itu. Allah bunuh dia hanya dengan memasukkan ke dalam telinganya seekor nyamuk. Mati. Jangan remehkan pertolongan Allah. Kalau kita berbuat ini, jangan remehkan. Kerjakan. Karena Allah tolong, kita tak perlu tunggu yang banyak-banyak, tunggu yang besar-besar. Bahkan yang kecil, kita selalu meneguh air. Kita mandi dengan air. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun itu, yang mengaku dirinya Tuhan itu, hanya dengan air. Mati. Jadi kalau Allah dah menolong awak, makanya dalam hadis disebutkan, i'lamu, ketahuilah wahai umatku, kata Rasulullah, law annal ummata ijtama'at an yanfa'uka ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seluruh umat ini, seluruh manusia berkumpul ingin memberi manfaat kepadamu, menolongmu, dia tidak akan dapat menolong dan memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Walau annal ummata ijtama'at ala an yadurruka lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalau seluruh umat ini bersepakat ingin mencelakaimu, mereka tidak akan bisa mencelakaimu, kata Rasulullah, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tentukan. Tak akan bisa apa? Akan bisa. Makanya kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah ingin menolongmu, tak ada orang yang boleh mencelakaimu. Tapi bila Allah ingin mencelakaimu,
Kepada siapa lagi engkau bisa minta tolong? Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan majelis ini sebagai penghantar Allah mengijabah doa-doa, hajat-hajat yang terlintas di hati kita masing-masing yang tak mungkin dapat saya sebutkan pada majelis ini. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang mulia ini akan mengijabah doa-doa, niat-niat dan hajat-hajat kita di majelis ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا قد استودعناك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا عنه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم